Beberapa waktu yang lalu terjadi kehebohan di masyarakat Indonesia, khususnya netizen, karena pernyataan seorang calon presiden. Data yang disampaikan untuk menyerang pemerintahan Jokowi sekarang ternyata keliru, bahkan berkebalikan dengan kenyataan. Saya kutipkan pernyataannya. Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini, dalam kurung Jokowi, dibangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya, dalam kurung SBY, 11.800 km alias 20 kali lipatnya. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar, dan lain-lain. Ternyata pernyataannya salah besar. Dari data tersebut terlihat penambahan panjang jalan di era SBY sebagian besar karena peralihan status jalan. Misalnya jalan desa kemudian diubah statusnya menjadi jalan kabupaten, atau jalan provinsi yang diubah statusnya menjadi jalan nasional. Saat menginterpretasikan data jadi keliru karena hanya perubahan status jalan. Supaya tidak membingungkan, mari kita simak data dari Ditjen Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Bisa dibaca dengan jelas pembangunan jalan baru di era SBY dari tahun 2005 sampai 2014 adalah 3.835 km. Kemudian Jokowi dari tahun 2015 sampai tahun 2022 membangun jalan baru sepanjang 5.386 km. Jelas ya? Dan panjang jalan serta infrastruktur lain yang dibangun Jokowi pasti akan bertambah karena masih ada 2 tahun lagi masa pemerintahannya. Sampai berakhirnya di tahun 2024. Sudah jelas ya kelihatannya datanya yang dibacakan, yang disampaikan oleh politisi itu, capres itu keliru. Kita coba bandingkan dari anggaran pembangunan jalan dua pemerintahan ini. SBY dari tahun 2005 sampai 2014 mengalokasikan anggaran sebesar 30,68 triliun rupiah. Kemudian Jokowi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 menganggarkan 52,97 triliun rupiah. Dan pasti anggaran ini akan bertambah sampai masa berakhir pemerintahannya di tahun 2024. Ketika ketahuan salah menafsirkan data, pendukungnya mengatakan bahwa yang salah sumber datanya, yaitu dari media online. Pernyataan ini malah makin menunjukkan bahwa mereka asal comot data tanpa menguji kebenarannya atau melakukan perbandingan, setidaknya ya, melakukan perbandingan dengan sumber lain, serta salah menginterpretasikan data. Kita tidak tahu apakah memang disengaja atau tidak sengaja, atau mungkin yang paling parah apabila karena kemampuan literasi data yang rendah. Tapi bila melihat gelar PhD-nya atau gelar doktornya, kita jadi ragu apakah demikian tidak bisanya membaca data. Ditambah lagi di sekeliling dia tentu saja banyak para pakar yang mampu membaca data dengan baik. Kita jadi paham bagaimana pentingnya kemampuan membaca dan menginterpretasikan data. Bagi pemimpin bisa salah tafsir, bisa menjadikan salah kebijakan. Bahaya kan? Bagi orang awam kita jadi bingung, tidak punya pegangan, atau setidaknya kita salah dukung gara-gara data yang keliru kita pahami. Di episode ini tidak berisi dukung-mendukung atau serang-menyerang salah satu capres, namun hanya menyajikan bagaimana agar kita mampu meningkatkan literasi data. Dan kisah di depan tadi hanya contoh bagaimana tanpa literasi data bisa membahayakan dalam bernegara dan berpolitik. Dan ayo kita tingkatkan literasi datamu agar jangan sampai tertipu para politisi yang menjadi tukang kibul. Mari di episode ini kita akan membahas tentang literasi data. Literasi secara umum adalah kemampuan membaca, menulis, dan memahami apa yang dibaca atau ditulis. Episode ini akan lebih berfokus pada literasi data. Mari kita mulai dengan definisi. Literasi data mengacu pada kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menafsirkan, menganalisis, dan menggunakan informasi yang disajikan dalam bentuk data. Ini melibatkan keterampilan dalam membaca grafik, tabel, dan visualisasi data lainnya, serta pemahaman tentang konsep-konsep dasar statistik. Literasi data juga melibatkan kemampuan untuk mengenali kekurangan atau bias dalam data.
menginterpretasikan hasil analisis, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari data. Dalam era di mana data sangat dibutuhkan dalam banyak aspek kehidupan, sementara arus data yang tersedia demikian melimpah, literasi data menjadi keterampilan yang sangat berguna untuk memilih data yang perlu dan penting saja kemudian menafsirkannya. Literasi data seharusnya ditambahkan untuk menjadi life skill atau kemampuan hidup dasar yang harus dikuasai di masa sekarang ini. Mempelajari data membantu orang membuat keputusan berdasarkan informasi dan bukti serta memahami argumen yang didukung oleh data. Ini melibatkan keterampilan kritis, analitis, dan interpretatif untuk melihat melampaui angka-angka dan memahami konteks di mana data tersebut dihasilkan. Literasi data tidak hanya penting di dunia akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan data dapat membantu seseorang memahami isu-isu sosial yang kompleks dan berpartisipasi dalam debat publik yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Sedikitnya supaya para netizen lebih cerdas dalam berdiskusi. Secara umum, literasi data adalah keterampilan yang diperlukan untuk membaca dan memahami informasi yang disajikan sebagai data dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat keputusan berbasis bukti. Ya, jelas ya, berbasis bukti dan fakta. Kamu tidak perlu menjadi pakar analis data, namun setidaknya bersiap agar mampu menghindari dari jebakan kesalahan menginterpretasikan data. Minimal terhindar dari cokokan data dan tafsirnya yang telah dimanipulasi oleh sebagian orang dengan maksud tertentu. Rendahnya literasi data akan memudahkan kabar bohong atau hoaks menyebar. Data dari Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia pada tahun 2021 menyatakan hasil survei kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap informasi hoaks atau berita bohong saat ini cukup tinggi. Jumlah orang yang terpapar informasi hoaks hampir 60% dari total pengguna internet di Indonesia. Banyak ini. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, masyarakat yang terpapar berita palsu atau hoaks sebesar 67%. Ya, jadi tidak di Indonesia, tidak di Amerika, ternyata sama-sama besarnya hoaks yang disebar pada masyarakat. Kita sering dengan sangat ringan dan cepat melakukan share atau membagi data yang masuk ke nomor WA kita tanpa mengujinya terlebih dahulu kebenarannya. Ya, begitulah kenapa hoaks atau informasi palsu sangat mudah menyebar. Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya literasi data. Sebab-sebab rendahnya literasi data. Banjir informasi data di media sosial benar-benar menyulitkan kita untuk memilih dan memilah mana berita yang benar dan mana berita yang palsu atau hoaks. Apalagi mau menafsirkan atau menginterpretasikan, lebih sulit lagi. Tercatat, aplikasi WhatsApp setiap harinya meneruskan 65 juta pesan antar pengguna. Dan di platform Facebook, komentar yang diposting sebanyak 510.000 per menitnya. Banyak ya. Terus saja dari pesan dan komen ini banyak berita palsunya atau hoax. Dan silakannya sangat sedikit orang yang mampu menapis berita palsu atau hoax. Selanjutnya, mari kita dalami lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya kemampuan literasi data. Pertama, kurangnya akses atau kesempatan. Beberapa orang mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya pendidikan atau literasi seperti buku, jurnal, data BBS atau Badan Pusat Statistik atau pelatihan yang relevan. Kedua, kurangnya pendidikan formal. Pendidikan formal yang baik memberikan dasar yang kuat untuk kemampuan membaca dan memahami informasi. Tentu saja, tujuan utama pendidikan adalah melatih bagaimana berpikir secara runtut dan terstruktur serta terbiasa berpikir kritis. Tapi di Indonesia kadang ada yang aneh, yaitu seorang tokoh dengan embel-embel gelar yang panjang ternyata tidak mampu melepaskan diri dari jebakan berita palsu atau hoax.
Mungkin ada yang salah dengan cara dia berpikir atau berlogika. Atau mungkin sistem pendidikan kita kurang memberikan ruang kepada pemikiran kritis. Ketiga, tidak adanya budaya membaca. Jika seseorang tidak tumbuh dalam lingkungan di mana membaca dihargai dan didorong, mereka mungkin tidak mengembangkan minat atau kebiasaan membaca. Literasi data juga memerlukan kebiasaan membaca dan berinteraksi dengan informasi yang disajikan dalam berbagai format. Keempat, tidak adanya pemahaman konsep statistik dasar. Literasi data melibatkan pemahaman konsep statistik dasar seperti rata-rata, median, atau persentil, dan lain-lainnya. Kurangnya pemahaman tentang statistik dasar membuat seseorang kesulitan dalam membaca dan menganalisis data. Kelima, kompleksitas informasi. Data seringkali disajikan dalam bentuk yang kompleks seperti grafik, tabel, atau laporan. Memahami dan menganalisis informasi yang disajikan dalam format ini memerlukan keterampilan berinterpretasi yang lebih tinggi. Orang yang tidak terbiasa dengan format ini mungkin mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami data. Keenam, kurangnya latihan dan pengalaman. Literasi data, seperti halnya keterampilan lainnya, memerlukan latihan dan pengalaman yang konsisten. Jika seseorang tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas yang melibatkan membaca dan menganalisa data, kemampuan literasi data mereka mungkin tidak berkembang. Ketujuh, adanya kekeliruan cara berpikir atau keliru logika. Seperti kalau dia mendukung politisi A, maka semua ucapan A sudah pasti benar. Atau bila dia tidak suka dengan si B, maka semua omongan si B selalu keliru atau bohong. Padahal bisa saja si A menyampaikan sesuatu yang keliru, dan bisa saja si B menyampaikan hal yang benar. Sesat pikir terjadi karena hanya melihat siapa yang mengatakan, dan bukannya memperhatikan substansi apa yang disampaikan. Data yang benar atau valid menjadi tersingkirkan, digantikan kesan terhadap pribadi pembicara. Penting untuk diingat bahwa kemampuan membaca dan literasi data dapat ditingkatkan melalui pendidikan, latihan, dan yang terpenting, mengembangkan kemampuan berpikir sehingga terbiasa berpikir terstruktur dan kritis. Kemudian usahakan melepaskan ego dan emosi sesaat dalam menilai suatu berita atau data. Ingat, selalu gunakan akal sehat dan otakmu, jangan terdorong pada emosi sesaat saja. Minimnya literasi data bisa menyebabkan suatu kelompok masyarakat membangun imajinasi kosong di atas fondasi kebohongan atau kepalsuan. Lalu bagaimana cara meningkatkan literasi data? Berikut beberapa tips untuk untuk meningkatkan kemampuan literasi data kita. Pertama, belajarlah konsep dasar statistik. Memahami konsep dasar statistik seperti rata-rata, median, atau nilai tengah, persentil, dan lainnya akan membantumu dalam membaca dan menganalisis data. Jangan takut untuk memulai belajar. Bagi orang awam, banyak tersedia di internet atau buku-buku sekolah. Kurikulum sekarang sejak SMP sudah diajarkan bagaimana memahami statistik dasar tadi. Acung jempol untuk Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Sehingga lain kali kalau menemukan berita bahwa inflasi di Indonesia adalah 4%, kita bisa membayangkan artinya. Atau kamu menemukan bahwa di daerahmu 90% pendukung kandidat A. Kenapa secara nasional kalah? Kemudian kamu mengatakan pasti terjadi kecurangan. Untuk menyelesaikan masalah ini, lepaskanlah cara berpikir induktif, yaitu di daerahmu menang mutlak, pasti di daerah lain begitu juga. Keliru. Kemudian belajarlah menghitung rata-rata data. Ya, ketemulah sebab kenapa kandidat A kalah. Jadi kita harus basisnya adalah data. Dan data itu adalah sesuatu yang
tidak memiliki pandangan politik, sehingga jujur apa adanya. Kedua, membaca dan menafsirkan grafik dan tabel. Data seringkali disajikan dalam bentuk grafik atau tabel. Latihlah dirimu dalam membaca dan menafsirkan informasi yang disajikan dalam format ini. Pelajari berbagai jenis grafik seperti diagram batang, diagram lingkaran, grafik garis, dan sebagainya. Bagi orang awam tidak perlu mencari kemana-mana untuk belajar. Di media digital atau portal berita sering menampilkan grafik yang ditambahi dengan tulisan keterangannya. Pelajarilah dan berlatihlah menginterpretasikan. Ujilah kebenaran interpretasimu dengan bertanya ke orang yang lebih paham atau bertanya di forum komunitas seperti di Quora dan Facebook. Ketiga, menggunakan alat analisis data. Bagi yang lebih serius, manfaatkan alat dan perangkat lunak analisis data yang tersedia. Beberapa contoh alat yang umum digunakan adalah Microsoft Excel. Bagi programmer tentu saja harus menguasai bahasa Python atau R. Pelajari cara menggunakan alat-alat ini untuk memproses dan menganalisis data secara efektif. Keempat, praktikkan cara berpikir logis dan kritis. Ketika Anda berinteraksi dengan data, ajukan pertanyaan kritis tentang sumber data, metode pengumpulan data, dan kesimpulan yang dapat diambil. Jangan terjebak pada kesalahan logika seperti yang dicontohkan di bagian depan tadi. Kelima, bagi yang merasa terlalu repot belajar dasar-dasar statistik, ini tipsnya. Jangan menerima informasi mentah begitu saja, tetapi selalu pertanyakan dan evaluasi berita itu. Dan jangan lupa, carilah informasi dari sumber lain sebagai pembanding. Ya, kata kuncinya, kamu harus belajar berpikir yang benar, plus cari sumber lain sebagai pembanding. Praktik dan eksperimenlah dengan data sebanyak mungkin untuk meningkatkan keterampilanmu. Semakin sering melibatkan diri dalam analisa data, semakin baik kemampuan literasi datamu. Kita memasuki era informasi yang luar biasa. HP-mu tiap detik saling bertukar data. Mulai dari data resep masakan, dokumen pekerjaan, sampai data artificial intelligence (AI). Jadi mulailah mencintai data dan fakta dan berenang di dalamnya dengan nyaman dan aman, serta tenang. Berlatihlah berpikir dan berlogika yang benar, serta segera singkirkanlah jauh-jauh hoax dan berita palsu, apalagi yang asalnya dari politisi tukang kibul. Perlu diingat bahwa pemimpin harus mampu membaca data dan kemudian mengujinya di lapangan agar mampu merumuskan kebijakan dengan baik dan tepat. Saya kira cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta bila suka, jangan lupa bagikan ke keluarga dan temanmu. Salam.